Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin, sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim yang kiranya semoga Allah senantiasa mudahkan bagi kita semua dalam kebaikan dan senantiasa semangat dalam kebaikan tersebut. Agar kiranya kita Allah mudahkan dalam memahami ilmu-ilmu agama. Yang ini adalah bagian dari ketika Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin." Katakan dalam hadis ini, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah mudahkan baginya untuk bisa paham, bisa memiliki keinginan, semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan diri kita agar semangat selalu dalam belajar ilmu agama khususnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus. Kajian yang kiranya sebagaimana yang lalu-lalu kita sampaikan, kajian yang penting untuk bisa memperbaharui senantiasa keimanan kita kepada Allah. Iman kepada Allah dan lebih-lebih lagi iman kepada hari akhir. Ya, karena banyak sekali dalam hadis Rasulullah kita dapatkan perkataan-perkataan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya, banyak sekali perkataan seperti ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, falyakul khairan aw liyasmut, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Ya, perkataan-perkataan yang senantiasa dikorinkan, dihubungkan oleh Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhir. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa mengingat, ya. Karena amal ibadah yang kita kerjakan tersebut sulit kita untuk bisa ikhlas mengkhususkan lillahi ta'ala ketika kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena keikhlasan itu, ya, itu dia hanya mengharapkan, ya, liwajhillah, wajahnya Allah, ya, keridhaan Allah, apa yang Allah janjikan baginya di akhirat nantinya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan, ya, hal tersebut kalaulah dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, karena yakinnya dia bahwasanya akan ada hari di mana dia akan memanen, merasakan, mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia. Kalaulah itu baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, ketika keburukan yang dia tanam, keburukan yang dia senantiasa amalkan, maka itu pula lah yang akan dia dapatkan. Ya, apa yang ditanam, itu yang akan dipanen. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kajian Tazkiyatun Nufus, kita masih di bab takwa, ya, yang mana kita sudah membahas setidaknya ada 3, ya, dari samarat atau juga buah dari ketakwaan, ya, hasil, ya, atau manfaat dari seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah. Nah, apa tujuan dari pembahasan ini? Ya, pembahasan ini tak lain tak bukan sebagai motivasi bagi kita agar kita lebih semangat, ya, agar kita bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah. Karena ternyata iman saja tidak cukup, ya. Iman yang tidak kita pupuk dengan ketakwaan,
maka dia akan menurun. Ya. Sebagaimana kita ketahui perkataan dari ulama kita ya, membahas tentang al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu ada kalanya dia naik dan ada pula kalanya dia turun. Ya. Yazdad bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Dia bertambah dan terus bertambah ketika seorang hamba itu dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan dia akan berkurang dan terus berkurang ketika dia memperturutkan hawa nafsunya ya, dengan maksiat yang dia kerjakan. Perkara tersebut bisa menjatuhkan, menurunkan, bahkan bisa mengeluarkannya dari keimanan kepada Allah. Ketika ya contoh seperti sholat, dia meyakini tidak wajibnya sholat, ya, maka dia bisa jatuh kepada ancaman kufur ya, yang mengeluarkan dirinya dalam Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari itu penting bagi kita ya, sangat penting untuk mengetahui apa saja sih yang menjadi buah fadilah, keutamaan dari seseorang itu dia bertakwa kepada Allah. Kita sudah bahas sebelumnya di poin pertama, buah dari ketakwaan itu adalah mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya, banyak kisah ya kita ceritakan tentang bentuk nyata fakta ya, yang dia karena takwanya kepada Allah akhirnya dia mendapatkan perlindungan. Kemudian yang poin kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup kebahagiaan. Ya, mendapatkan kebahagiaan karena takwanya dia. Kemudian yang ketiga kita bahas yaitu mendapatkan cintanya Allah. Cintanya Allah bisa didapatkan dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Kemudian kita masuk yang keempat, dan ini sebenarnya berhubungan dengan poin yang kelima karena memiliki satu dalil ya. Satu dalil itu di surah Al-Anfal ayat 29 yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum walahu dzul fadlil azim. Ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Seru orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman inilah yang kiranya dia meningkatkan terus keimanannya sehingga dia mendapatkan la'allakum tattaqun. Banyak ya ayat kita dapatkan ketika seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah, hasilnya, natijahnya, rewardnya, hadiahnya itu adalah la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena ketakwaan ini adalah di antara prestasi terbesar seorang muslim. Ya, ketika dia muslim, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia mendapatkan sampai kepada tingkat ketakwaan kepada Allah yang dengan takwanya dia bisa sampai kepada tingkatan bisa menerima qadar, takdir baik dan takdir buruk. Sehingga ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Dan itu baik baginya. Dia dapat kesyukuran tersebut dengan kenikmatan tersebut. Ketika ditimpakan kepadanya musibah, dia bersabar. Sabarnya itu tak lain tak bukan menambah keimanannya kepada Allah. Bukan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ada golongan ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, ya, diberikan kenikmatan, kekayaan, kemewahan, kesejahteraan, maka mereka mengatakan sesungguhnya Allah memuliakan kami. Ya, jadi tolok ukur mereka harta. Dan ketika Allah sempitkan mereka, Allah buat mereka miskin, Allah buat mereka sulit, Allah buat mereka fakir, maka mereka mengatakan Allah menghinakan kita. Nah, kalla, yes. Allah bantah, tidak, sekali-kali tidak. Bukan itu yang menjadi tolak ukur Allah mencintai, Allah memuliakan, atau Allah merendahkan. Tidak. Ya.
Karena kita bisa lihat bagaimana perjalanan Nabi, ya, perjalanan hamba yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Ya, bagaimana Rasulullah SAW dia hidup, ya, di dunia ini, padahal dia adalah seorang yang paling Allah cintai, ya, paling baik akhlaknya, paling baik keimanannya kepada Allah. Namun bagaimana hidupnya? Apakah hidup yang dilalui oleh Rasulullah hanya hal kesenangan saja, kemudahan saja? Ternyata tidak. Bahkan kesulitan yang ditimpakan kepada Rasulullah itu berlipat kali lipat dibandingkan dengan kita. Baik dari segi sakit, ya. Sakitnya, ya, sebagaimana Rasulullah katakan, ya, sakit yang ditimpakan kepadaku, kepada para nabi itu 2 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betul lah, ya, dalam Al-Quran tersebut mengatakan bukan itu yang menjadi tolak ukur, ya. Allah mencintai, Allah memuliakan hambanya. Karena, ya, sebagaimana dikatakan seandainya, ya, dalam hadis Rasulullah, seandainya saja, ya, dunia dan isinya ini, ya, dikatakan itu lebih baik, ya, lebih berharga daripada sebelah dari sayapnya lalat, ya, sayapnya lalat atau sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada mereka orang-orang kafir. Orang-orang dulu Islam tidak, Allah tidak akan berikan. Seandainya lebih berharga saja, ya, ada harganya sebagaimana harganya lalat atau nyamuk, separuh dari sayapnya bahkan dikatakan di situ, maka Allah tidak akan berikan kepada mereka orang-orang di luar Islam. Kenapa? Allah lebih mengutamakan orang Islam. Allah lebih mengutamakan hamba-hambanya. Namun apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana di kenyataan saat ini, ya, mereka, ya, yang memegang kekayaan dunia itu adalah orang-orang yang berada di luar Islam. Walaupun ada sebagian dari Islam yang memiliki kekayaan tersebut. Namun ini tidak menjadi tolak ukur bahwasanya kesenangan dunia itu bisa didapatkan, ya, ketika seseorang dia beriman kepada Allah atau orang yang betul-betul baik agamanya. Tidak, ya, bukan menjadi tolak ukur bahwasanya Allah memberikan kesenangan dunia. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, insyaallah kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.